Nah ini. Kenapa kok enggak Masjidur Rasulullah? Karena ingat, kemarin kita pernah menyinggung bahwasanya penggabungan dua kata itu mempunyai makna kepemilikan. Nah, Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, berarti buku itu miliknya Muhammad. Tayyib. Demikian juga ini, Masjidur Rasulillah. Ini ada dua kata. Yang pertama masjidun, yang kedua Rasulullahi. Rasulullah ini juga ada dua kata, Rasulun dan Allah. Tak pisah-pisah dulu aja, biar antum tahu. Ya. Masjidun. Rasulun. Allahu. Nah. Baik. Satu-satu. Pertama masjidun dulu. Plus. Rasulun Allahu. Utusannya Allah. Berarti Rasul itu miliknya Allah. Artinya Allah lah yang mengutus Rasul tersebut. Sehingga bagaimana? Rasulu. Kemudian Allahi. Rasulullahi. Ingat kata pertama dhamma, enggak boleh tanwin. Tidak boleh ada alif lam. Beres. Rasulullah. Berarti ini jadi satu kata. Berarti tinggal ini. Nah, berarti tinggal masjidun dan Rasulullah. Sama kaidahnya. Masjid itu. Nah, kata yang kedua, bagaimana kaidahnya? Rasul, kata kedua harus kasroh. Seperti itu. Jelas? Ada yang tanyakan? Ingat, kata kedua harus kasroh. Karena ini sudah jadi kesatuan, berarti dia sebagai posisinya sebagai kata yang kedua. Berarti kata kedua harus kasroh. Ini kan domah kan? Berarti harus kasroh. Rasulil. Sehingga Masjidu Rasulillah, masjidnya Rasulullah. Artinya masjid itu miliknya Rasul. Ada yang tanyakan? Monggo. Pelan-pelan mawon. Terus pundi Pak? Istilahnya nanti aja, jangan kita katakan mudhof, nanti aja nanti ya. Pokoknya ini kita katakan kata kedua. Nanti teman-teman yang belum pernah belajar, nanti baru akhir kita katakan ini sebagai mudhof. Kita katakan ini sebagai kata kedua. Kata kedua berarti harus kasroh. Ini kaidahnya. Kata kedua harus kasroh.
Iya, gabungan bisa lebih dari 2 kata. Ini. Contohnya yang lain seperti apa coba? Siapa yang bisa ngambil contoh? Seperti ini bentuknya. Contohnya ya. Bacaan innalillahi wa inna ilaihi. Terus kenapa? Enggak seperti ini penggalannya. Bukan seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu beda nanti susunannya. Bukan ini. Contoh lain. Kuncinya rumahnya guru. Kuncinya mobilnya guru misalnya ya. Miftahun plus saya rotun plus al-mudar risu. Nah, caranya yang pertama ini gabungkan dulu. Kata pertama harus doma. Kata kedua harus berarti sudah beres menjadi saya rotul daris. Berarti ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi tinggal penggabungan ini sama ini. Ini sebagai kata pertama, ini sebagai kata kedua. Kata pertama harus, kata kedua harus, miftahu saya rotil mudari beres. Kunci mobilnya guru. Nah, seperti itu caranya. Niki, ini karena kan sebelumnya kan kata kedua dari ini. Sehingga ini nggak bisa berubah. Sehingga karena sudah mengikuti ini jadi satu kesatuan. Nah, karena jadi satu kesatuan berarti ini sebagai kata yang kedua, berarti ini yang harus berubah. Iftahu saya rotil mudarisi. Siapa yang bisa ngasih contoh yang lain? Buku tulis putranya Hamid. Siapa yang bisa? Buku tulis putranya Hamid. Artinya buku tulis miliknya putranya Hamid. Siapa yang bisa? Nggih. Diucapkan aja. Ayo itu hamzah wasal. Bacanya? Iya. Iya ahsan. Daftaru bani Hamidin. Ya. Terdiri dari 3 kata kan? 1 daf tarun. Nun. Hamidun. Ini gabungan dulu. Jadi Ibnu Hamidin. Gitu? Betul? Nah. Berarti tinggal ini sama ini. Ini hilangkan tanwin, ini jadi kasroh. Jadi daftaru bani Hamidin. Buku tulis putranya Hamid. Monggo, ada yang tanyakan lagi? Pokoknya penggabungan kata harus difahami. Kata pertama tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Kata kedua harus kasrah. Itu.
Tip. Kita cukupkan sampai nomor 12 saja. Insya Allah berikutnya nanti kita sampaikan di waktu yang akan datang. Sambil jenengan terus merojaah, kalau memang belum paham, pekan yang akan datang kita ulangi lagi. Sampai betul-betul paham. Pokoknya kaidah yang saya sampaikan diterima apa adanya, diingat-ingat. Kata pertama itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kata kedua harus kasrah. Dah, itu dipegangi. Kalau itu antum pegangi, insya Allah dalam masalah ini beres. Ya, ini. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Oke. Nah, fil madinati, karena ada fi kan? Jadi harus kasroh, karena ada huruf jar. Al-mutawarati, kenapa al-munawarati juga? Itu nanti pembahasan yang lain. Makanya ini dikasih harokat ini. Nah, karena belum saatnya dibahas. Makanya dikasih harokat. Kalau sudah dibahas nggak akan mungkin ada harokatnya. Dikasih harokat karena belum dibahas, makanya dikasih harokat. Dan saya nggak akan bahas juga. Nanti aja di bab yang ke-6 nih kalau tidak salah, ya, atau bab ke-7. Ini yang penting antum harus pahami ini penggabungan dua kata ini, penggabungan dua kata ini. Ada yang ditanyakan penggabungan dua kata ini? Monggo, silahkan. Kata pertama, tidak boleh tanwin. Dan tidak boleh ada alif, lam. Kata kedua harus kasrah. Ini diingat-ingat, harus kasrah. Enggak boleh dhammah. Ada lagi yang tanyakan? Pak Anam, monggo. Pas. Yang lain? Yang mana, Pak? Aina Baitul Mudarisi. Di mana rumahnya guru? Yaitu kata pertama itu sebagai mubtada dia. Ini. Khobar. Bukan. Ini kan beda kan? Ya. Kan tadi sudah kita singgung maknanya penggabungan itu kepemilikan. Apakah itu kepemilikan? Aina kan di mana? Baitu rumah. Ada kepemilikan di situ? Enggak ada kan? Ya, bermakna kepemilikan. Ya, bukan harus, bermakna. Jadi penggabungan itu mempunyai makna kepemilikan. Rumahnya Allah. Berarti rumah itu miliknya Allah. Baitullah. Ya, ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Iya, mubtada dia. Ada lagi? Mas Wisnu? Pas. Sip. Itu yang harus dipegangi, diingat-ingat, dan isim isyarah, isim nakirah, huruf jar, kemudian yang kemarin tambahan-tambahan tahta, fauqa, waro'a, khalfa, amama, janiba, itu juga setelah isim setelah itu harokatnya kasrah. Ya.
Khalfa artinya apa? Ingat-ingat. Khalfa di belakang. Amama depan. Fauqa tahta kalau menempel ala. Ya. Ini ya harus diingat-ingat. Setelah itu isim setelah itu harokatnya kasrah. Fauqas sama samawatinya belum kita bahas. Yang sudah ada dulu aja. Fauqas samai. Ya. Di atas langit. Ya. Ya, kalau ini fauqal maktabi. Kalau ini alal maktabi. Ini yang harus dibedakan. Semuanya harokatnya setelah itu kasroh. Ini istilahnya belum kita sampaikan ya. Fauqa itu nanti ada istilah sendiri, bukan huruf jar dia. Ya, nanti aja. Pokoknya kaidahnya seperti itu. Isim setelah itu kasroh wis ngono ae. Mudah-mudahan nih gitu loh. Nanti kalau kasih istilah terlalu banyak istilah nanti malah bingung nanti. Nanti suatu saat oh ternyata istilahnya ini, istilahnya ini, istilahnya ini. Nah, ini. Paham nggih? Baik. Demikian kita lanjutkan insyaallah di Senin yang akan datang. Ya. Tetap istiqomah ya. Walaupun mungkin harus ya mendaki dengan susah payah, ya terkadang down, terkadang minder, terkadang mutung, bangkit nih harus ya, bangkit lagi. Pokoknya nikmati aja, terus ikuti sambil berdoa, semangat terus, insya Allah akan bisa meraih hasilnya nanti. Ya, tenang aja, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Ya. Insya Allah saya akan terus berusaha membimbing ya sampai betul-betul paham. Ya, jangan minder pokoknya, jangan mutung pokoknya. Semangat. Ya, terus semangat. Pak Slamet, semangat nggih. Baik, hadza wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.